Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wa jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna idha syi'ta sahla. Allahumma razuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amali. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma tsabbitna bil iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat untuk meraih ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ngaji, istiqomah murojaah ilmu. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mengulang kemarin pembahasan tentang sifat kalam ya, sifat kalam. Ya, kemarin sempat sudah kita bahas tentang sifat wajib bagi Allah. Kenapa di kitab ini disebutkan wajib mengetahui 13 sifat. Tentang 20 sifat dan 13 sifat ini para ulama berbeda pendapat tentang maknanya saja. Jadi 20 itu intinya 13, sebab 7 sifat al-ma'ani ya, 7 sifat al-ma'ani itu sudah dijelaskan pada 7 sifat al-ma'nawiyah. Nah, di halaman 10 disebutkan di sini perbedaan keduanya hanya perbedaan lafzi. Di halaman 10 penjelasan tentang 7 sifat maknawiyah, kaunuhu qadiron wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiron wa mutakalliman. Ini sudah terkandung dalam 7 sifat ma'ani, yaitu qudrah, iradah, ilmu, haya, sama basar, kalam. Jadi maknanya sebagian ulama mengatakan nggak usah dijelaskan lagi kaunuhu muridan, kaunuhu qadiron. Sebab apa? Sebab 7 sifat maknawiyah ini sudah dijelaskan penjelasannya secara detail di sifat ma'ani. Kenapa para ulama mewajibkan setiap muslim untuk mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah? Sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kenapa? Yang pertama, 20 sifat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang, baik secara lafaz maupun makna. Karena itu wajib diketahui. Karena kita ketahui Al-Quran itu adalah ilmu. Al-Quran itu ilmu, dan ilmu yang disampaikan Kanjeng Nabi, kepada para sahabat ini adalah hal yang wajib. Dari hal-hal yang disampaikan pada Kanjeng Nabi ini ada yang wajibnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain termasuk diantaranya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, yang mana seseorang ketika belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ini diharapkan dia bisa menjamin keabsahan imannya. Sebab seseorang yang tidak belajar ilmu akidah, tidak belajar ilmu tauhid, dia tidak bisa menjamin, bisa menjaga imannya. Bisa jadi dia akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam meyakini. Lah kemudian 20 sifat tersebut dapat diketahui secara dengan akal. Jadi pewajiban mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah bukan berarti
bahwa para ulama membatasi sifat Allah hanya 20 sifat. Tidak begitu. Ya. Sifat Allah tidak terbatas 20 sifat. Jadi seperti halnya dikatakan oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20 sifat. Tidak. 20 sifat ini karena banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis secara makna dan secara lafzi. Karena itu wajib hukumnya mengetahui. Wajib mengetahui. Bukannya sifat Allah hanya 20, tidak. Makna sifat wajib bagi Allah. Kata-kata wajib yang dinisbatkan pada kalimat wajib, sifat wajib bagi Allah. Artinya sifat yang secara akal Allah pasti bersifat dengan sifat tersebut. Ini maknanya. Jadi wajib di sini maknanya adalah wajib akli. Jadi maknanya harus ada dan pasti dimiliki oleh Allah, tidak mungkin tidak dimiliki. Kemudian kebalikannya, sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang secara akal Allah pasti tidak bersifat dengan sifat tersebut. Ini namanya mustahil akli. Ini adalah hukum akal. Hukum akal ada 3, wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Nah, saya sedikit mengulas kalimat tentang ilmu kalam, ya, masalah kalam, sifat kalam. Di sini disebutkan begini. Qala al-mu'allifu wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Sifat kalamnya Allah itu qadim. Kemarin kalau qadim dikatakan dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah la awwala liwujudihi. La awwala lahu. Nah, nafyul awwaliyah, ya. Kasairi sifatihi, seperti halnya seluruh sifat-sifatnya itu juga qadim, yaitu azali. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati, karena Allah Ta'ala jami'il makhluqati, berbeda atau membedai seluruh makhluknya, fidzati, baik zatnya, wasifati, lan sifatnya, wal af'ali, dan af'alnya, sifat af'alnya. Apa sifat af'al Allah? Yaitu takhlik. Takhlik atau takwin. Sifat af'al Allah itu adalah takhlik, takwin, takdir, menciptakan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur Allah. Amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira, dari semua hal-hal yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Orang-orang zalim maksudnya di sini adalah orang-orang kafir, baik mereka itu kafir syirik, ya, atau kafir tasbih. Sebab orang-orang kafir di situ ada yang memang mereka syirik. Apa itu? Yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menyembah patung, menyembah pohon, pokoknya menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mereka rasakan di tubuhnya secara fisik, atau mereka hanya mengangan-angan pada angan-angan mereka. Intinya mereka ini menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata syirku adalah al-ibadatu li ghairillah. Penyembahan selain Allah itu disebut dengan asyirku. Karena itu orang-orang kafir yang musyrik adalah orang-orang yang menyembah secara fisik, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka menyembah angan-angan mereka, menyembah matahari, menyembah sesuatu yang digambarkan di dalam benak mereka, disebut dengan animisme, ya. Ini penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut orang kafir yang tasbih. Apa itu? Yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Misalnya mengatakan, meyakini Allah berada di atas langit, Allah berada di alam semesta ini, Allah duduk di atas langit, Allah bersemayam dan sebagainya. Perkataan-perkataan ini namanya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Uluwan kabira, maha suci Allah dengan segala apa yang mereka ucapkan. Nah, penjelasannya begini, anna kalamallahi,
Allah dan sifat kudrohnya Allah. Wa basarahu wa sam'ahu dan sifat sama Allah, wa basarahu dan sifat basara Allah, wa ilmahu dan sifat ilmu Allah. Hadis sifatu, semua sifat ini sifatun sabitatun lidzatillah. Semua ini adalah sifat-sifat yang tetap tidak berubah lidzatillahi bagi zat Allah. Maknanya sifat-sifat ini tidak akan berubah, tidak akan berubah. Al-azali yang sifatnya azali, al-abadi yang sifatnya baqa, tidak akan pernah punah. Fahiya azaliyatun, sifat-sifat itu azaliyatun azali, abadiyatun abadi. Lianna dzata al-azaliyah, karena zat yang sifatnya azali, la yaqumu bihi sifatun haditsatun, tidak akan ada pada zat itu sifat haditsah. Zat Allah yang azali tidak berlaku baginya sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang haditsah, ya. Lianna dzatal azaliyah la yaqumu bihi sifatun haditsatun. Sifat Allah, zat Allah yang azali ini tidak berlaku baginya sifat-sifat yang haditsah. Apa itu sifat haditsah? Yaitu sifat-sifat yang berlaku bagi makhluk, ya. Ini perlu menjadi catatan. Kemudian fakalamu qadimun azaliyun la ibtida'a lahu. Sifat kalamnya Allah ini qadim azali, maknanya la ibtida'a lahu, tidak ada permulaan baginya. Beda dengan manusia, karena dia diciptakan ya akan muncul suara pada dirinya, berarti dimulai dari ketiadaan. Sebab apa? Badannya manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Demikian makhluk yang lain. Angin juga begitu, asalnya tidak ada maka menjadi ada, diciptakan oleh Allah, kemudian ada suaranya. Guntur, ngerti guntur? Nah, beledek, halilintar, itu juga diciptakan. Sebelum adanya halilintar nggak ada suaranya. Laut diciptakan, sebelum ada laut maka tidak ada suaranya laut. Tidak ada suaranya laut. Semua makhluk hidup ini karena zatnya diciptakan dimulai dari ketiadaan, maka seluruh sifat bunyi yang ada pada makhluk itu dimulai dari ketiadaan. Wa ma kana kadzalika fala yakunu harfan wala sautan wala lughatan. Wa ma kana kadzalika, wa ma kana kadzalika, kalau memang sifat Allah, sifat kalam Allah ini azali, fala yakunu harfan wa sautan, maka tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa. Sebab apa? Sebab huruf, suara, bahasa itu adalah makhluk, atau asalnya tidak ada menjadi ada. Nggih, Payang. Allah. Napa nih kok tasik? Sarapan. Matur suwun. Di Al-Hafidh paling sibuk be ana tamu be. Tapi jawabannya memang iya. Sanjang insyaallah wa taala. Oh iya. Baik. Saya ulangi lagi. Jadi penjelasannya adalah karena penting sekali, sebab banyak pemikiran-pemikiran kuno tentang sifat kalam ini yang dimulai dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang rasionalis. Ini sampai sekarang ini masih dibicarakan. Sehingga apa? Sehingga pembicaraan itu masih bias. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tahu duduk perkaranya. Tahu duduk perkaranya, ngerti duduk perkaranya ya. Jadi pertama kali yang harus kita ketahui apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan-ucapan mereka tentang ini. Itu yang paling penting. Ya,
Sehingga nanti ketika kita sudah tahu duduk permasalahannya, kita akan bisa menilai pendapat-pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab saat ini ya itu sangat banyak kerancuan. Sebab apa? Karena kita mengetahui sesuatu pertama kali salah. Itu yang paling penting. Kita harus mengetahui pertama kali sesuatu itu harus benar dulu. Saya kemarin sowan ya kepada guru saya di Probolinggo itu mengatakan begini. Beliau bercerita tentang kuliah di Mesir, kuliah di Maroko dan sebagainya. Pada saat ini kuliah-kuliah yang dulu dikatakan sebagai prestis itu maknanya orang itu kagum dengan lulusan-lulusan mereka. Misalnya di Al-Azhar Mesir, itu sekarang keadaannya nggak seperti dulu ya, nggak seperti dulu. Memang Al-Azhar Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat ini Al-Azhar itu keadaannya adalah seperti tidak punya tujuan, walaupun mereka berlabel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masuk di situ adalah pemikiran-pemikiran yang sangat liar, sangat ngerti liar ya. Liar itu tidak bisa dipegang. Masuk di dalamnya itu juga orang-orang Wahabi, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang yang mempunyai Mu'tazilah, mempunyai pemikiran bebas, hurriyatu al-fikr ya, mempunyai pemikiran-pemikiran liberal dan sebagainya. Sehingga apa? Mahasiswa yang ke sana kalau dia tidak sanggup pengetahuan yang benar, dia akan terkena imbas. Ngerti imbas ya? Bukan Imam Basori. Imbas itu adalah pengaruh. Sebab as-sahibu sahibun, teman itu sangat memberikan pengaruh, baik buruk ataupun baik. Lebih banyak buruknya daripada baiknya. Sebab kalau dia ini berteman dengan orang yang tidak baik, banyak sekali pengaruh buruk yang ada pada dirinya. Karena itu ketika kita masuk ke sebuah perguruan tinggi, jangan hanya melihat aku yang penting perguruan tinggi. Jangan. Tapi kita harus berbekal ilmu ketika kita akan di perguruan tinggi. Sebab apa? Orang yang menganggap perguruan tinggi adalah satu-satunya sumber ilmu atau sekolah itu satu-satunya sumber ilmu, itu keliru. Satu-satunya sumber ilmu adalah al-alim as-siqah. Satu-satunya sumber ilmu adalah seorang yang ahli ilmu, yang siqah, yang amanah. Di mana itu? Bi irsyadi ustadin, dengan petunjuk guru. Seorang guru mengatakan kamu belajar ke sana dan kamu telah belajar pada dirinya ilmu yang benar, kamu tunjukkan, kamu mondok sana saja. Sebab apa? Seorang ilmu itu syafiqun ala talibihi. Seorang alim ya, seorang ahli ilmu itu sangat kasih sayang kepada anak yang dididiknya. Sebab anak itu amanah. Anak itu amanah, sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang orang tua yang dititipi oleh Allah anak, dia tidak ajarkan dia perkara-perkara yang benar, maka besok ketika di akhirat akan ditanya, kamu ajari apa anak kamu? Apa yang kamu ajarkan pada anak kamu? Kalau dia nanti menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan, diwajibkan, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap-siap. Karena itu jangan sampai kita mendidik anak keliru. Demikian juga pada diri kita, jangan sampai mendidik diri kita keliru. Dawuhnya Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksaan api neraka. Maknanya apa itu? Qu anfusakum adalah ajari diri kalian dan anak-anak kalian dari perkara-perkara yang baik. Ayya'allimu anfusakum wa auladakum wa banikum, maksudnya di situ al-khair. Al-khair. Apa al-khair? Di sini adalah sesuatu yang ma yuwafiqu asyara'.
sesuatu yang sesuai dengan syariat, yaitu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang kita ketahui adalah sesuatu yang memang ini diajarkan Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Jadi ada sambungannya kepada para sahabat. Banyak orang mengaku saya punya sanad. Sanadnya sampai sambung pada sahabat apa enggak? Yang dibicarakan benar apa enggak? Ya, semuanya punya sanad. Wong setan juga punya sanad. Ya, sanadnya kepada siapa? Yang sanad yang benar adalah sanad yang sambung kepada para sahabat dengan benar-benar fiqh. Nah, karena itu kita harus paham, harus waspada. Terutama juga tentang masalah kalam ini. Judul perkaranya adalah kalam, ya, yang saya sebutkan tadi. Wa ma kana kadzalika fala yakunu harfan wa sautan wa lughatan. Karena memang Allah ini sifat kalamnya adalah azali, karena itu tidak berlaku baginya huruf, suara, bahasa. Sebab apa? Huruf itu diciptakan, suara diciptakan, bahasa itu diciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Yang maknanya apa? Wala yubtada'u. Yang kalam Allah itu tidak ada permulaan, ya, tidak dimulai dari sesuatu. Seperti saya ngomongkan, dimulai dari misalnya kalimat dari berarti dimulai dari D, diakhiri ri. Itu maknanya apa? Permula berakhir. Ada bermula berakhir, berbeda-beda, berubah-ubah. Lah kalam seperti ini, ya, la yubtada'u wa la yuhtatamu. Allah tidak berlaku baginya kalam yang ada permulaannya dan ada akhirannya. Ini yang paling penting harus kita ketahui, ya. Walidzalika la yuqalu 'anillahi natiqun, karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah natiqun, Allah berbicara. Allah berbicara dengan bahasa natiqun. Ngerti natiq? Al insanu hayawanun natiq, ya kan? Manusia ini adalah hewan yang berbicara. Jadi perbedaannya kenapa manusia dikatakan sebagai hewan yang membedakan adalah natiknya itu, berbicaranya. Lah natik di sini ada yang mengatakan berbicara dengan lesan itu, ada yang mengatakan dia berpikir. Jadi natik ini berbicara tapi menggunakan pikiran, menggunakan akal. Nah, kalimat berbicara yang dimaksud di dalam natik ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkalam, Allah Maha berfirman, bukan Allah Maha berbicara. Ya, paham ya? Jadi la yuqalu 'anillahi natiqun. Kenapa? An-nutqu khurujul huruf. Karena an-nutqu itu maknanya adalah khurujul hurufi. La yuqalu lillahi ta'ala natiqun. Tidak dikatakan bagi Allah berbicara. Li'an-nutqa kok pernahnya waduh ya minyak ini biru.
rusak. Bahaya iki gandengan ih. Ini tadi resi Oh nggih. oleh pada minyak ya. Oh nggih. Alhamdulillah. Nah, kita diatur ini akhirnya papan ini rusak. Ah, Di sekolah bareng kan arah-arah keliru ngilang ini kok ambek minyak anu tadi akhirnya ini sing rusak oh ngilang ini nggih. kelas-kelas gitu gak tahu caranya. Hmm. Ya saya tuliskan di anan nutqo maknanya adalah huruf Ya. huruf Suruh. ya. Jadi karena nutek bahasa nutek itu keluarnya huruf. Jadi la yuqalu anillahi natiqun. Tidak dikatakan Allah natiqun. Ya. La yuqalu anillahi natiqun li'annahu yatakallamu biharfin li'annahu la yatakallamu biharfin wa sautin. Bal yuqalu yatakallam. Allah mutakallim, dikatakan kepada Allah mutakallim, bukan Allah natiq. Ya. Bal yuqalu mutakallim. Tapi dikatakan kepada Allah mutakallim. Ya. Jadi an-nutqu artinya adalah khurujul hurufi. Keluarnya huruf. Wan natiqu yakhrujul hurufu wal kalamu Allahu wa kalamullahi ta'ala laisa biharfin. Sementara kalam Allah ini bukan huruf, bukan huruf. Ya, paham ya? Jadi ini permasalahan pertama. Jadi kenapa dikatakan kalam Allah itu bukan makhluk? Sebab apa? Kalam Allah itu bukan sebuah huruf. Itu saja. Ya. Nah, penjelasannya begitu. Bal yatakallamu bikalami laisa biharfin. Allah yatakallam laisa yang bukan berupa huruf, wa sautin dan bukan berupa suara. Al-Qur'anu, Al-Qur'an, wat Tauratu dan Taurat, wal Injilu dan Injil, wa Zaburu dan Zabur. Nama-nama kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wasaira kutubillahi dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada kepada para nabinya. In kusida bihal kalamu dzatiyu, apabila yang dimaksud adalah kalam az-zati, ya, kalau yang dimaksud adalah al-kalam az-zati fahiya azaliyatun, maka Al-Qur'an, Injil, ya, Taurat, Zabur, seluruh kitab-kitab ini azali. Mananya azali kalau memang yang dimaksud adalah al-kalamu az-zati. Fa azaliyatun laisat biharfin wala sautin, yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Wa in kusida bihal lafdzul munazzal, kalau memang yang dimaksud ketika diucapkan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, semua kitab-kitab yang adalah al-lafdzu al-munazzal, lafaz yang diturunkan. Paham ya? Kan ada lafaz diturunkan dari Allahul Mahfud, diturunkan
ke Baitul Izzah diturunkan kepada para nabi itu kan. Nah, tidak hanya Al-Qur'an tapi semua kitab itu semuanya diletakkan di Lauhul Mahfuz, semuanya diturunkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Wa in qusida bihal lafdzul munazzal, kalau memang yang dimaksud adalah al-lafdzul munazzal, lafaz yang diturunkan alladzi ba'du bil lughatil arab, yang mana sebagiannya berupa bahasa Arab, wa ba'du bil ibraniyah, yang separuhnya dengan menggunakan bahasa Ibrani, wa ba'du bis suryaniyah, sebagian menggunakan bahasa Suryani, fahuwa haditsun makhlukun, maka bila yang dimaksud ini adalah makhluk. Lafaz yang diturunkan yang sudah berupa tulisan itu, yang dibaca atau belum berupa tulisan tapi sudah dibaca oleh Kanjeng Nabi, disampaikan kepada sahabat, itu boleh dikatakan itu makhluk. Paham ya? Jadi kalamullah itu ada dua pembahasannya, al-lafdu al-munazzal dan al-kalamu adzati. Kalam adzati tidak boleh dikatakan makhluk. Al-lafdu al-munazzal baru itu dikatakan makhluk. Kalamullah dzati bukan makhluk. Kalamullah al-lafdu al-munazzal hadza makhluk. Yang diturunkan melalui malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain, sebab yang membawa wahyu itu bukan hanya malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat itu diperintah Allah untuk menurunkan ayat-ayat kitab-kitab yang tertulis di Allahul Mahfuz, disampaikan kepada para nabi. Tidak hanya malaikat Jibril, bisa jadi malaikat Mikail, bisa jadi malaikat Israfil, para malaikat-malaikat yang lain yang diperintah oleh Allah menurunkan. Sebagian ada yang malaikat, tapi khusus Al-Quran khusus Al-Quran ini seluruhnya yang menurunkan dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi adalah malaikat Jibril. Itu kekhususan yang khusus sekali. Jadi pembawa wahyu itu tidak hanya malaikat Jibril, tapi para malaikat-malaikat yang muwakkal, yang diperintah oleh Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya. Di antara mereka ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat begitu. Jadi malaikat-malaikat yang lain. Tapi khusus Al-Quran keistimewaannya adalah yang menurunkan atau yang diperintah untuk membawa itu adalah malaikat Jibril. Selama ini yang kamu ketahui apa? Hanya Al-Quran. Yang kamu ketahui bahwasanya pembawa wahyu adalah malaikat Jibril, padahal tidak. Malaikat pembawa wahyu bukan hanya malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril, bukan hanya malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril saja. Bukan hanya malaikat Jibril, tapi khusus Al-Qur'an. Khusus Al-Qur'an kemuliaannya ini diturunkan oleh malaikat Jibril. Paham ya? Itu yang harus kita ketahui. Selama ini kita hanya mengajarkan pada anak-anak, malaikat pembawa wahyu adalah malaikat Jibril. Padahal bukan beliau. Bukan hanya beliau. Ya. Lafaz yang diturunkan ini namanya makhluk. Ini makhluk. Nah, ini makhluk. Yang al-lafdhu al-munazzal. Wa in qusida al-lafdhu al-munazzal, apabila yang dimaksud adalah al-lafdhu al-munazzal, yang diturunkan, ya, ini adalah makhluk. Fahuwa makhlukun lillahi, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnaha laysat, tetapi walaupun al-lafdhul munazzal ini adalah makhluk,
laisat min tasnifi malakin wala basyarin. Yang menyusun itu bukan malaikat, yang menyusun itu bukan manusia, bukan susunan manusia, bukan susunan malaikat. Faham ya? Nah, walaupun ini dikatakan al-lafdzul munazzal adalah makhluk, diciptakan karena berubah huruf, berubah suara, tetapi laisat min tasnifi malakin wala basyar, bukan susunan malaikat dan bukan susunan manusia. Karena itu ya, fahiya ibaratun anil kalami dzati alladzi la yusafu bi annahu arabiyyun wala bi annahu ibraniyun wala bi annahu suryaniyun. Yang mana huruf-huruf yang diturunkan ini, lafaz yang diturunkan ini adalah ibaratun anil kalami dzati, sebuah ungkapan dari kalam Allah adzati. Ya. Alladzi la yusafu, yang tidak disifati bi annahu arabiyyun. Sifat adzati yang tidak bisa disifati dengan sifat bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Jadi ibaratun, ibaratun. Kemudian wa kullun yutlaqu alaihi kalamullah. Baik al-lafdzu adzati, kalamullah adzati, al-lafdzu al-munazzal, kedua-duanya ini disematkan pada dirinya kalimat kalamullah. Kedua-duanya dikatakan sebagai kalamullah. Ini yang menjadi problem kadang orang membahasnya tidak paham ya. Dan ini menjadi permasalahan yang pelik sejak dulu kala. Jadi kalamullah adzati ya, kalamullah adzati itu bukan dua huruf dan tidak dikatakan sebagai makhluk, dan Allah tidak dikatakan natikun, sebab kalimat natik an-nutqu itu khurujul hurufi, keluarnya huruf. Jadi wa kullun yutlaqu alaihi kalamullah, kedua-duanya dikatakan sebagai kalamullah. Ai anna sifatal kalami al-qaimah bidzatillah yuqalu laha kalamullah, yaitu bahwasanya sifat kalam yang tetap pada zat Allah, tetap pada zat Allah, yuqalu laha kalamullah, dikatakan sebagai kalamullah. Wal lafdzul munazzal, lafaz al-munazzal yang diturunkan alladzi wahib ibaratun anhu, yaitu ibarat dari kalam Allah adzati, yuqalu lahu kalamullah, juga dikatakan kepadanya kalamullah. Fatabayyana, maka jadi jelas annal qur'ana lahu itlaqani, bahwasanya Al-Qur'an mempunyai dua pemaknaan, dua pengucapan. Itlaqani ay lahu ma'nayani, dua makna yang disematkan pada Al-Qur'an. Apa? Al-awwal itlaqu 'alal kalam adzati. Yang pertama adalah diucapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam adzati. Al-Qur'an adalah kalam adzati alladzi laisa huwa biharfin wala sautin wala lughatin. Yang mana Al-Qur'an yang kalam adzati ini bukan berupa huruf, bukan suara, bukan bahasa Arab atau selainnya. Bukan bahasa Arab atau selainnya. Ini kalam adzati. Wa tsani itlaqu 'ala lafdzil munazzal. Yang kedua, Al-Qur'an dikatakan sebagai al-lafdzu al-munazzal, lafaz yang diturunkan, alladzi yaqra'ul mu'minun, yang dibaca oleh orang-orang mukmin. Wa taqribu dzalika, pendekatannya adalah wa taqribu dzalika, pendekatannya. Ngerti pendekatannya? Supaya kita itu mudah memahami. Anna lafdzul jalalah Allah, lafaz jalalah Allah yang kita tulis ya, lafaz Allah itu ibaratun an dzatin azaliyin qadimin abadiyin, yaitu sebuah ungkapan mengenai zat yang sifatnya azali, yang sifatnya qadim la awwalalahu, tidak ada permulaan bagi wujudnya, abadiyin, yang baqin la akhira li wujudihi, yang dia ini abadi, yang tidak ada akhiran bagi wujudnya, yakni an-dzatin azaliyin qadimin abadin. Fa idza qulna, ketika kita mengatakan na'budullaha, kita menyembah Allah, falidzalika dzatuhu wal maqsudu, maka ketika kita mengatakan kita menyembah Allah, maka yang dimaksud adalah kita menyembah Allah yang zatnya ya azali qadim abadi.
Ketika kita katakan na'budullah, kita menyembah Allah. Allah yang kita sebutkan itu ya adalah Allah yang dzatuhu azaliyun qadimun abadiyun. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah, bukan tulisan Allah itu yang ditulis, yang kita sebutkan kalimat Allah, bukan itu, bukan Allah yang kita sebutkan itu, tapi zat yang sifatnya azali, sifat yang qadim abadi. Itu yang kita sembah. Falidzalika dzatu wal maksud. Wa idza kutiba hadzal lafzu, ketika lafaz ini ditulis, faqila ma hadza, apa ini? Yuqalu Allah. Ketika saya tuliskan begini masalah. Ketika saya tuliskan begini, apa ini? Allah. Tetapi Allah yang dimaksud ini bukan Allah yang kita sembah, tapi ini adalah ungkapan bagi zat yang maha suci, yang azali, abadi, yang tidak berupa benda, yang tidak berupa benda. Ma hadza yuqalu Allah bimana anna hadhil huruf ini tadullu ala dzalika dzat, menunjukkan pada zat yang dimaksud, yang disembah, al-azali yang sifatnya azali, al-abadi yang sifatnya abadi. La bimana anna hadhil hurufa, bukan bermakna maksud huruf-huruf ini adalah az-zatul ladzi ta'buduhu, bukan lafaz ini yang kemudian kita sembah. Tetapi kalimat ini ketika ada di di bawah, gak boleh kita injak, sebab kalimat ini musyarrafun, musyarraf mu'azzamah. Lafaz ini mu'azzam musyarrafah, tidak boleh diinjak walaupun dengan bahasa Latin. Karena kalimat itu menunjukkan pada zat yang sifatnya azali, abadi, ya. Yang qadim, azali, abadi. Wa dzalika li'annahu subhanahu bayyinun ay ghair musyabih li jamil makhluqat. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala mubayyinun, tidak sama, ay ghairu musyabihin, tidak sama li jamil makhluqati, dengan semua makhluknya, fi dzati, baik pada zatnya, ay dzatuhu la yushbihu dzawatil makhluqat, tidak sama zatnya. Ini maksudnya adalah zatnya Allah tidak menyerupai dzawatil makhluqat, zat-zatnya makhluk. Ay haqiqatuhu, hakikatnya. Ketika dikatakan zatullah, maknanya hakikat Allah. Ay haqiqatuhu la yushbihu al-haqaiq, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupa seluruh hakikat-hakikat yang ada. Paham ya? Ngerti hakikat? Sekarang begini, saya tanya ini apa? Air. Kamu maksud dalamnya ya, air. Kalau kita katakan ini adalah botol plastik bertutup biru, warna biru, di dalam ada air. Tapi orang Arab mengatakan ini hadil ulba, ulbatu ma'in, ulbatun fiha ma'un. Kemudian orang Inggris mengatakan this is a bottle. Inside the bottle air itu apa ya? Water. Tiga bahasa mengungkapkan benda yang satu. Sekarang hakikatnya apa? Iya kan? Saya ngomong dengan orang Inggris, saya katakan ini adalah botol yang berisi air, dia nggak paham. Kemudian orang ini mengatakan this is bottle, inside this bottle water. Kita orang Indonesia ketika dengan bahasa Inggris nggak ngerti maknanya, ya apa maksudnya omonganmu itu? Dadak mari pun orang Arab ngomong hadi ulbatun fiha ma. Ini adalah ulbah, di dalamnya ada ma. Dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi tidak ada yang mengetahui. Sekarang hakikatnya apa ini? Nah, itu maknanya apa? Hakikat. Sebuah hakikat. Di mana setiap bahasa itu menunjukkan pada hakikat sesuatu. Nah, yang dimaksud zatullah itu maknanya hakikatullah. Hakikat Allah tidak sama dengan hakikat-hakikat yang lain. Yes, paham ya? Wasifati ay sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqat. Sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Wal fi'li ay fi'luhu la yushbihu fi'lal makhluqat.
fi'il Allah, takhlik, sifat takhliknya Allah, ya, menciptakannya Allah ini tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau Allah menciptakan, ya, dikatakan Allah menciptakan, ya, tidak seperti seorang menciptakan, masalah menciptakan tahu, menciptakan mobil, menciptakannya manusia yang menggunakan alat, menggunakan mubasyarah, menggunakan pelaksanaan. Allah Subhanahu wa taala fi'luhu laisa kadzalik. Sifat fi'ilnya Allah tidak seperti yang ada pada makhluk. Faham ya? Ini hakikatnya. Li'anna fi'lallahi ta'ala azaliyun abadiyun. Karena apa? Sifat Allah itu sifatnya azali abadi, wal maf'ula, sementara sifatnya perbuatan itu adalah hadithun baru. Perbuatannya makhluk itu adalah baru. Wa makna subhanahu aitan tanzihun aitanazzah. Wa makna subhanahu ketika kita mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat subhanahu, maknanya subhanahu itu apa? Yaitu Allah maha suci. Maha suci itu apa? Maknanya adalah Allah tidak diserupakan dengan makhluknya. Allah maha suci maknanya adalah Allah tidak diserupakan dengan makhluknya. Aitanazzaha taqaddasa, bukan maha suci seperti air suci begitu, enggak. Ya, ketika katakan Allah maha suci bukan seperti air suci, kita harus paham. Jadi ketika dikatakan Allah maha suci, maknanya adalah tidak serupa dengan makhluknya, baik sifatnya, baik zatnya, baik afalnya. Wa makna ta'ala itanazzaha, subhanahu wa ta'ala sama, kalimat ta'ala. Kalau kita sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, ta'ala yaitu maha suci. Allah maha suci, sudah, Allah maha suci dan maha suci. Jadi kalimat subhanahu dan ta'ala itu sama. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah Allah maha suci, ta'ala itu bersih maha suci. Jadi sifat kalimat itu adalah sama. Wa huwa tabaraka wa ta'ala muta'alin ay mutanazihun. Allah tabaraka wa ta'ala muta'alin, sifatnya muta'alin maknanya apa? Mutanazihun amma yaqulu dzalimun, maha suci dari apa-apa yang diucapkan oleh al-dzalimun. Siapa? Al-kafirun, orang-orang kafir. Al-dzalimun di sini yang dimaksud adalah ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Yani Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fun di sini apa? Dzalimun, orang-orang dzalimun. Orang zalim yang dimaksud di sini apa? Yaitu orang-orang kafir. Wa arada bihi walamma kana al-kufru wa a'la al-zulmi wa akbarahu. Ketika kufur ini adalah sebuah kezaliman yang paling tinggi, paling besar, wa asyaddahu, dan lebih sangat berat sekali, wa asyaddahu sangat berat sekali, atlaqallahu fil qur'anidz zalimin. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an al-zalimin, orang-orang zalim. Yang maknanya adalah wa arada bihi al-kafirin, yang mana zalim di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Li'anna kulla zulmi, karena setiap ya kezaliman alladzi huwa dunal kufri, yang mana kezaliman selain kekufuran binisbati ilal kufri kala zulmin, ya. Setiap kezaliman yang selain kekufuran ketika dikatakan ya dikatakan zalim, pokok itu bukan selain kufur, maka itu seperti bukan kezaliman. Maksudnya seorang yang zalim itu kan tidak dikatakan kafir toh. Misalnya orang ini memukul orang ini, memukul seseorang, dikatakan memukul, kamu zaliminya, bukan kemudian kamu kafir, bukan. Sebab apa? Perbuatan dia ini bukan zalim yang dimaksud dalam Al-Qur'an az-zalimun. Bukan seperti az-zalim. Az-zalimun dimaksud adalah kafirun, yang mana sifat kufur adalah a'la zulmi, kezaliman yang paling tinggi, wa asyaddahu, dan paling keras. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebut al-zalimun al-kafirun. Tapi kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang di situ adalah dosa besar, dosa kecil ya. Zalim misalnya mengambil satu biji kacang
Milik orang lain kan zalim namanya. Tapi zalim yang dimaksud dirinya adalah dia ini melakukan sebuah maksiat. Orang mukmin yang melakukan kezaliman itu tidak dikatakan sebagai orang yang kafir sebab melakukan dosa kecil atau dosa besar selama dia tidak menghalalkannya. Nah, ini berlaku, makanya harus sering kamu tahu. La nukaffiru ahlal kiblati. Kita tidak menisbatkan kekufuran kepada ahli kiblat. Siapa ahli kiblat? Yaitu orang-orang yang menyembah Allah. Ahli kiblat itu maksudnya adalah orang yang melakukan orang-orang mukmin. Ahli kiblat itu adalah orang mukmin. Ahli kiblat. Jadi orang-orang yang sholat melakukan ibadah kepada Allah menghadap kiblat, orang-orang mukmin tidak kita katakan kafir bidzambin kalau dia melakukan sebuah dosa. Malam yasahillahu. Kadang-kadang ini dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan orang yang melakukan sholat menghadap kiblat seluruhnya tidak kita kafirkan. Karena apa? Mereka ahli kiblat. Orang-orang yang sholat itu ahli kiblat. Maka tidak kita katakan selama mereka sholat tidak kita katakan kafir. Selama mereka melakukan dosa tidak kita katakan kafir. Kalimat itu terpotong. La nukafiru ahlal kiblati bidzambin. Kita tidak menganggap orang ahli kiblat itu kafir dengan melakukan dosa. Ono kalimat burine sing dipotong malam ya sahillau selama dia tidak menganggapnya halal. Lene ono uang nyolong walaupun biji kacang nek ngomong gak apa-apa ya dadi kafir. Sebab apa? Dia telah mendustakan agama dengan menghalalkan pencurian. Gitu loh. Miso nek dhewe ngalal gak apa-apa didik-didik lho. Krono dheweke ngomong gak apa-apa titik-titik itu ngarano kan kafir. Tapi selama dheweke miso, dheweke ngelokno, tapi dia tidak sampai mengatakan itu halal. Dia melihat hal yang jelek sampai dia melakukannya berkali-kali selama dia tidak menganggapnya halal maka tidak dikatakan sebagai kafir. Ini harus harus dijelaskan. Sebab apa? Sering orang itu salah mengatakan. Kita tidak mengatakan kafir orang-orang yang sholat. Selama dia sholat walaupun melakukan dosa dia tidak kita katakan kafir. Lah nek dhewe iki menghalalkan yo sama. Berarti orang ini kafirnya bukan karena sholatnya, bukan karena syahadatnya, karena dia itu mentakdzib, mendustakan Al-Qur'an. Jadi dikatakan di sini begitu. Jadi wa arada bi al-kafir li anna kulla dzulmi alladhi huwa duna kufri. Setiap kedzaliman yang di bawah kekufuran binisbati ilal kufri dinisbatkan kepada kekufuran kala dzulmin. Seakan-akan seperti bukan kedzaliman. Misalnya tadi itu mencuri. Kalau dia tidak menghalalkan ya maka tidak dikatakan kafir. Jadi orang kafir itu satu karena syirik, ya. Kafir itu syirik, menyembah selain Allah. Dua, tasbih, menyekutukan Allah. Yang ketiga takdzib. Kalau takdzib ini maknanya adalah dia ini menghalalkan sesuatu yang haram. Dia ini menghalalkan, menganggap halal sesuatu yang haram ya tadi kafir sebab takdzib. Atau ingkar, mengingkari sesuatu yang sudah ada pada. Saya paham ya ketika saya jelaskan begini, paham ya? Paham. Misalnya wong nyolong mengatakan halal itu jenenge takdzib. Gak apa-apa titik-titik itu jenenge takdzib. Menganggap bohong syariat. Takdzib itu menganggap bohong syariat. Syariat dikatakan bohong. Mencuri kok halal. Ya kan? Itu berarti takdzibus syariah. Takdzibus syariah atau mengingkari sesuatu. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Namanya mengingkari. Mengingkari adanya sesuatu yang sudah ada di dalam hukum mujma' alaih. Masalah mengatakan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kalimat qul ini tidak dikatakan di dalam Al-Qur'an, namanya mengingkari. Faham sampean ya? Halo. Faham kalimat mengingkari? Oke, sampean ulang nanti ya.
Kalian mengingkari misalnya mengingkari sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang sudah disepakati itu adalah ada di dalam Al-Quran, kemudian diingkari, oh ini tidak termasuk dalam Al-Quran. Oh sholat ini tidak 5 waktu tapi 6 waktu. Namanya mengingkari sesuatu yang sudah disepakati para ulama. Ini menjadikan dirinya kufur sebab mengingkari. Jadi yang pertama, kufur itu syirik karena menyembah selain Allah. Yang kedua, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang ketiga, takdzib, mendustakan syariat. Mendustakan syariat. Ngarani nyolong gak popo, ngarani zina gak popo. Demek-demekan karo bocah lanang wedok sing gak mahram, salaman ngomong Allah gak popo, ngomong gak popo. Salaman wis seru itu adalah haram, mengatakan gak popo. Itu kalimat itu meluncur dari mulutnya menjadikan dirinya kafir sebab dia menghalalkan. Paham ya? Malam ya sahillahu tadi. Yang ketiga, mengingkari sesuatu yang ada dalam syariat diingkari, tidak ada. Mengatakan jual beli haram, jual beli halal kok. Mengatakan riba malah halal, itu namanya mengingkari. Padahal riba itu adalah, misalnya syariat mengatakan ini najis, dia mengingkari tidak najis. Misalnya alkohol kan najis, dia mengatakan bukan najis, nah, itu namanya mengingkari. Paham ya? Tidak boleh. Kalau alkohol najis menurut syariat ya sudah dikatakan najis. Alat-alat gitar, suling, ya, sesuatu yang memang menurut syariat itu adalah haram, ya katakan haram, jangan katakan boleh. Sebab apa? Kalau dikatakan boleh atau dia mengatakan ini tidak ada dalam syariat, maka namanya mengingkari, dan ini menimbulkan orang ini jadi kafir. Malam yasahillahu, kalau dia tidak mengatakan ini boleh, sesuatu yang haram menjadi boleh, sesuatu yang halal menjadi haram, tahlil tahrim yang menurut dirinya sendiri, maka ini menjadikan dirinya kafir. Nah, paham ya tentang ini ya? Nanti akan saya jelaskan lagi. Qala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Ai al-kuffaruhum akbaru dzulman. Orang-orang kafir adalah orang yang paling besar kezalimannya. Ai anna kufrahum akbaru min kulli dzamin wa kullu dzbidunahu. Kezaliman, kekufuran yang mereka lakukan itu adalah akbaru min kulli dzamin. Lebih besar daripada setiap dosa. Setiap dosa, wa kullu dzulmi dunahu, dan setiap kedzaliman yang di bawah kekufuran. Jadi makanya seorang manusia melakukan dosa itu ya zalim. Karena apa? Dia telah menjadikan dirinya ini berhak untuk disiksa. Zalim. Tapi kedzaliman yang bukan kufur itu di bawah kufur, tidak sampai menjadikan dirinya orang itu kan kafir. Jadi orang mencuri, orang itu berbohong, orang itu berkhianat, itu mendolimi diri sebenarnya. Tidak boleh kita mendolimi diri. Mendolimi diri maksudnya adalah kita itu melakukan aktivitas yang Allah tidak ridho, sehingga apa? Kita mendapatkan siksa. Seorang tidak belajar ilmu agama, mendolimi diri sendiri. Oh punya waktu, dia punya waktu. Kenapa dia selama hidupnya tidak belajar ilmu agama? Seperti itu. Dia akan ditanya besok, kenapa kamu hidup di dunia tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, yang hukumnya fardu, yang harus kamu pelajari, yang harus kamu ketahui. Saya tidak punya uang, belajar tidak harus pakai uang. Misalnya seperti ini kita di sini, sampai pakai uang kan nggak pakai uang, paling pakai uangnya fotokopi saja. Tempat duduknya kan enggak. Dan ini merupakan hal yang paling wajib. Saya wajib mengajarkan walaupun orang ini ya satu orang wajib mengajar. Kamu dengan mendatangi hal seperti ini tanpa bayar uang, kewajiban kamu. Selama kita masih mempunyai kesempatan hidup, ya kita belajar, duduk di majelis-majelis, tidak pakai uang. Ilmu tidak boleh diuangkan. Ilmu tidak boleh diuangkan. Barang siapa menyampaikan ilmu karena uang duniawi, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh para malaikat. Paham ya? Tidak boleh ilmu diajarkan ini dengan kemudian dengan aradin minat dunia, enggak boleh.
tidak boleh. Ini pembahasan kita. Saya tambahan tadi tentang masalah apa namanya kalamullah hati dan kalamul al-munazal serta pembahasan tentang kufur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.